saya Apriana Mensaku, NPM 31210001. Saya di sini sebagai moderator dan juga pemateri satu. Di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Gabriela Kumar, NPM 31 saya pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Margareta Pristi Ako dengan NPM 31230100. Saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Aprilia Firmansyah, NPM 310070. Saya sebagai pemateri keempat. baik, di sini kami akan membawa materi 5W+1H pada buku Budidaya Melon Hidroponik. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu tentang Nomor 1. Apa yang membuat buah melon banyak digemari? Buah melon banyak digemari karena rasa buah yang manis dan segar sehingga sangat cocok untuk dijadikan hidangan pencuci mulut. Yang berikut, apa jenis melon yang paling terkenal? Jenis melon yang paling terkenal adalah jenis melon reticulatus. Yang berikut, apa saja jenis morfologi tanaman melon? Jenis morfologi tanaman melon yaitu: 1. Klasifikasi buah akar, 4 daun, 5 bunga, dan 6 buah. Yang berikut, apa ciri khas dari tanaman melon dan morfologi? Tanaman melon tergolong tanaman buah semusim yang memiliki batang menjalar atau merambat. Melon termasuk ke dalam keluarga tanaman labu-labuan seperti labu, belewah, semangka, dan mentimun. Tanaman melon tergolong dalam kelas Dicotyledonea karena memiliki embrio dengan 2 kotiledon. Bagian-bagian tengahnya terdiri dari kelopak lipat 4 atau 5 dan memiliki akar tunggal. Yang berikut, apa saja syarat tumbuh buah melon? Syarat tumbuh buah melon yaitu: yang pertama iklim, yang kedua media, yang ketiga ketinggian tempat, dan yang keempat cahaya. Macam-macam hidroponik melon yaitu: yang pertama substrat, yang kedua dark bucket, yang ketiga natrium film technique atau NFT, yang keempat depth flow technique atau DFT. Yang berikut, apa saja jenis melon premium? Jenis melon premium yaitu: yang pertama Grenier atau GR, yang kedua Dalmatian atau DDM, yang ketiga Daisy atau DS, yang keempat Apollo. Yang berikut, apa saja kegiatan fase vegetatif dan fase generatif? Kegiatan pemeliharaan vegetatif tanaman melon meliputi 1. Perompesan, 2. Perambatan, dan 3. Pemangkasan pucuk atau topping. Kegiatan pemeliharaan tanaman melon pada saat fase generatif meliputi penyiraman, pemupukan susulan, penyerbukan, peningkatan sulur dan buah, seleksi buah, pengendalian hama dan penyakit. Apa saja faktor penyebab yang mempengaruhi rusaknya tanaman melon? Faktor yang mempengaruhi rusaknya tanaman melon adalah penyebab dari hama dan penyakit hama yaitu: 1. Lalat buah, 2. Kumbang daun, 3. Nyenyat melon atau melon worm, 3. Kumbang mentimun, 5. Kutub aphids, dan 6. Thrip. Yang berikut, apa saja penyakit atau virus yang ditemukan di perkebunan melon? Jenis virus yang ditemukan antara lain: 1. Cucumber mosaic virus atau MSV, 2. Zucchini yellow mosaic virus atau ZYMV, 3. Watermelon mosaic virus atau WMV, 4. Papaya ring spot virus strain semangka atau PRSVW. J. Apa saja tipe melon indorus? Tipe melon indorus mempunyai ciri kulit yang halus tanpa jala dan berwarna putih atau kuning, berbentuk bulat dan panjang. Daging buah melon indorus bertekstur renyah atau berwarna hijau atau orange, mempunyai masa simpan yang cukup lama dan mempunyai aroma khas ketika buah matang.
Kematangan buah melon ditandai dengan perubahan warna buah dari hijau menjadi putih atau kuning. Yang kedua, di mana tanaman melon diletakkan agar tetap subur. Tanaman melon diletakkan di bawah sinar matahari yang berkisar 10-12 jam sehari. Kelembapan udara yang baik untuk tanaman melon adalah sekitar 70% sampai 80%, karena kelembapan yang terlalu tinggi 80% dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Mutu buah dan kondisi tanaman mudah terserap penyakit. Namun pada tanaman yang kelembapan udaranya rendah atau kering dan terowongan tanaman melon sulit berguna. Tanaman melon banyak dibudidayakan di mana? Tanaman melon banyak dibudidayakan di Indonesia. Di mana saja perkembangan buah melon pertama kali? Tanaman melon berasal dari daerah Mediterania yang merupakan perbatasan Asia Barat dengan Eropa dan Afrika, di mana lokasi terbaik untuk menanam tanaman melon. Melon sebaiknya ditanam di lokasi yang terkena sinar matahari penuh selama minimal 6-8 jam sehari untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Siapa saja tokoh yang mengelompokkan tanaman melon? Tokoh yang mengelompokkan tanaman melon itu Nilaus, Naudien, Pengalo, Gerbensport, dan Stepansky. Yang ketiga, kapan, waktu, dan kriteria panen tanaman melon? Buah melon premium dapat dipanen pada umur 9-10 mst. Setiap jenis melon ciri panen yang berbeda-beda. Pemanenan dilakukan pada buah yang telah mempunyai ciri siap panen, yaitu muncul keratakan pada pangkal tangkai buah sehingga terbentuk garis pemisah yang berbentuk melingkar, terjadi perubahan warna kulit buah dari hijau menjadi krim, putih atau kuning, muncul aroma khas melon. Aroma tersebut berasal dari gas etilen yang menandakan tingkat kematangan. Apabila buah melon ditepuk akan terdengar suara nyaring. Permukaan kulit melon reticulatus akan tertutup jaring dengan intensitas cahaya yang besar. Berikut kapan umumnya tanaman melon mekar dan mulai membentuk buah. Tanaman melon biasanya mekar dari mulai membentuk buah ketika mencapai fase reproduksi yang terjadi beberapa minggu setelah perkecambahan. Berikutnya, bagaimana cara membudidayakan tanaman melon? Yaitu persemaian. Persemaian memegang peranan penting dalam menghasilkan melon unggul berkualitas. Persemaian perlu dilakukan untuk memastikan sebuah benih yang berkecambah dan juga dapat tumbuh menjadi bibit, sehingga hanya benih-benih yang berkecambah saja yang nantinya akan disemai. Berikutnya pembibitan. Bibit melon yang sudah tumbuh dalam media rock wool kemudian dilakukan perawatan meliputi penyiraman. Penyiraman menggunakan air dilakukan sebelum daun sejati muncul. Setelah daun sejati muncul, bibit dapat disiram menggunakan nutrisi AB mix dengan konsentrasi 300-500 ppm. Berikutnya, penanaman. Bibit dipersemaikan siap dipindahkan ke lapangan setelah berumur ulang dulu deh. Berikutnya penanaman. Bibit dipersemaikan siap dipindahkan ke lapangan setelah berumur 7-12 hari. Bibit tersebut sebaiknya telah memiliki 1-2 helai daun sejati. Daun yang dimaksud bukanlah kuncup atau keping biji yang berbentuk lonjong. Bibit harus diseleksi terlebih dahulu sebelum dipindahkan dan ditanam. Penanaman bibit sebaiknya dilakukan pada sore hari. Berikutnya, bagaimana sejarah perkembangan buah melon? Tanaman ini menyebar secara luas ke Timur Tengah dan merambah ke Eropa seperti Denmark, Belanda, dan Jerman. Dari Eropa, melon dibawa ke Amerika pada abad ke-14 dan ditanam secara luas di daerah Colorado, California, dan Texas.
dan akhirnya tanaman melon menyebar ke segala penjuru dunia, terutama pada daerah tropis dan subtropis mulai dari Jepang, Cina, Taiwan, Korea, Australia hingga berkembang di Indonesia. Berikutnya bagaimana bentuk dari buah melon? Bentuk, ukuran, warna, dan kekerasan kulit pada buah melon memiliki beragam varian tergantung dari type dan kultivar melon. Beragam bentuk buah melon antara lain bulat telur, corong, berbentuk seperti buah pir, dan lonjong. Bagaimana menurut pendapat ahli dari Prajanata mengenai pertumbuhan buah melon? Tanaman melon pada umumnya dapat tumbuh pada tanah andosol, latosol, regosol, dan grumusol. Sistem perakaran melon yang agak dangkal memerlukan tanah yang gembur untuk pertumbuhan. Berikutnya bagaimana cara melindungi tanaman melon dari hama penyakit? Penggunaan inseksida alami, pemantauan rutin terhadap tanda-tanda penyakit, dan menjaga kebersihan di sekitar tanaman dapat membantu melindungi tanaman melon dari hama penyakit. Berikutnya bagaimana ciri-ciri dari tanaman melon yang sudah siap panen? Muncul keretakan pada pangkal tangkai buah sehingga terbentuk garis pemisah yang berbentuk melingkar. Terjadi perubahan warna kulit buah dari hijau menjadi krim, putih atau kuning. Muncul aroma khas melon. Aroma tersebut berasal dari gas etilen yang menandakan tingkat kematangan. Apabila buah melon ditepuk akan terdengar suara yang nyaring dan permukaan kulit melon reticulatus akan tertutup jaring dengan intensitas yang besar. Berikutnya bagaimana cara memanen melon? Buah melon dipanen dengan cara dipotong tangkai buahnya menggunakan gunting. Tangkai buah dipotong membentuk huruf T sehingga ketika umur tersebut mencapai 5-10 cm dari pangkal buah untuk mencegah kerusakan buah saat penanganan pasca panen. Yang keempat, mengapa sistem hidroponik melon menggunakan larutan substrat? Sistem hidroponik melon menggunakan larutan substrat karena larutan substrat merupakan salah satu teknik budidaya tanaman secara hidroponik dengan menggunakan media tanam yang memiliki formulasi padatan. Adapun kriteria media tanam yang digunakan dalam sistem hidroponik substrat yaitu memiliki kapasitas memegang air dan udara yang baik, mudah meloloskan kelebihan air, serta terbatas dari kontaminan. Yang pertama, mengapa tanaman melon harus ditanam di tempat yang tinggi? Karena ketinggian tempat dapat mempengaruhi faktor kemanisan dan tekstur buah melon. Melon yang ditanam pada dataran menengah memiliki tekstur yang lebih baik, daging buah yang tebal, serta isi yang lebih manis. Yang kedua, mengapa jenis melon premium harus menggunakan sistem budidaya secara hidroponik? Harus menggunakan sistem budidaya secara hidroponik karena dengan menggunakan sistem dapat menunjang untuk menghasilkan buah dengan waktu panen yang relatif lebih cepat, dan juga kebutuhan nutrisi dapat dikontrol sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, mengapa disebut dengan nama melon dalmatian? Disebut dengan nama melon dalmatian karena melon ini memiliki kulit buah berwarna putih bercoklat, daging buah yang berwarna putih, tekstur daging buah crunchy, dan tingkat kemanisan buah 14,5 Brix. Yang keempat, mengapa disebut dengan NFT? Disebut dengan NFT karena pada sistem irigasi NFT, air dialirkan ke daratan akar tanaman secara dangkal. Akar berada di lapisan dangkal yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Perakaran dapat dikembang di dalam nutrisi dan sebagian lainnya. Perkembangan di atas permukaan larutan
Aliran air sangat dangkal, jadi bagian atas perakaran berkembang di atas air meskipun lembab tapi tetap berada di udara. Yang kelima, mengapa tanaman melon tumbuh dipengaruhi oleh iklim? Tanaman melon dapat tumbuh dengan baik apabila dengan suhu optimum 25-30 derajat Celcius dan tidak dapat tumbuh baik pada suhu kurang dari 18 derajat Celcius. Intensitas sinar matahari yang diperlukan berkisar 10-12 jam sehari.